Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bertemu kembali bersilaturahim melalui channel Maha Cinta ini. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah, sudahkah sobat sekalian melakukan meditasi zikir nafas secara rutin? Jika sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sobat sekalian selalu mendapatkan pintu kemudahan untuk membaca petunjuk-petunjuk, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sobat channel Maha Cinta yang belum melakukan meditasi zikir nafas secara rutin, semoga Allah memberikan kemudahan pada sobat sekalian agar sobat lebih mudah menjalankan meditasi zikir nafas. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari salah satu sobat Maha Cinta untuk bermeditasi. Apakah perlu kita melakukan tahan nafas atau cukup hanya mengikuti nafas secara alami? Alhamdulillah, pertanyaan tersebut sangat sering disampaikan oleh para pelaku meditasi maupun orang yang akan melakukan ritual meditasi. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para guru-guru, kepada para senior-senior mengenai tata cara meditasi menggunakan tahan napas ataupun tidak. Kami hanya berbagi pengalaman yang telah kami alami, dan kami tidak menganggap bahwa cara kami adalah yang paling benar. Kami hanya berbagi mengenai cara yang telah kami alami dan segala dampak atau hasil selama perjalanan bermeditasi. Sobat channel Maha Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara bernafas dalam bermeditasi banyak sekali variasi yang telah ada, yang telah diciptakan oleh para guru-guru pendahulu kita.
kita bahas terlebih dahulu mengenai meditasi dengan menggunakan tahan napas. Banyak sekali variasi-variasi meditasi tahan napas. Ada guru-guru yang mengajarkan meditasi tahan napas dengan menyimpan nafas di dada. Ada pula yang mengajarkan variasi menahan nafas dengan meletakkan pada perut. Pada perut ini pun terdapat variasi lagi tahan nafas di perut lambung sebelah kiri. Ada juga yang menahan nafas di perut dengan posisi di bawah pusar. Ada juga teknik variasi lainnya, yaitu menahan nafas di perut bagian diafragma. Jadi ilmu bernafas meditasi ini banyak sekali variasi-variasi yang dipergunakan. Dan alhamdulillah kami pun sudah pernah belajar teknik meditasi dengan menggunakan zikir nafas. Maksud saya dengan menggunakan tahan nafas baik di dada yang difokuskan pada jantung atau hanya di dada, dengan nahan nafas di perut dengan fokus di lambung sebelah kiri atau di bawah pusar atau di diafragma. Alhamdulillah selama perjalanan hidup kami telah mempelajari meditasi tahan nafas tersebut. Memang dampak khasiat hasil yang diperoleh juga sangat ampuh, sangat manjur, yang dapat dipergunakan untuk hal apapun, seperti untuk pengobatan, untuk pagar diri atau pagar rumah, untuk terawangan, atau untuk mendeteksi makhluk-makhluk astral lainnya. Bahkan kami pun telah mempelajari, selain menggunakan metode menahan nafas, juga diiringi dengan gerakan-gerakan atau jurus-jurus atau senam. Alhamdulillah kami sudah pernah menjalaninya, dan kami pun pernah merasakan esensi khasiatnya, dan itu ternyata juga benar. Sedangkan untuk meditasi zikir nafas dengan mengikuti ritme nafas alami, bahwa nafas itu merupakan suatu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu tanda hamba tersebut sedang hidup. Ritme nafas ini sudah ada sejak kita keluar dari rahim ibu. Yang perlu kita sadari adalah nafas tersebut merupakan nafas alami yang harus masing-masing kita alami sebagai tanda kita hidup. Sampai saat ini nafas tersebut
berjalan tanpa ada perintah, tanpa ada rekayasa. Ritme nafas tersebut ternyata membawa khasiat dampak kita bisa hidup sampai saat ini. Kita tidak pernah merasakan, menyadari, atau menyaksikan bahwa dengan bernafas biasa tersebut Allah sudah memberikan segala kemudahan, sudah memberikan segala kenikmatan, sudah memberikan segala anugerah pada Allah SWT, kepada kita sebagai hambanya. Semakin kita menyadari esensi nafas alami, semakin kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan nikmat, memberikan anugerah, memberikan karunia-Nya, memberikan rahmat-Nya kepada kita. Maka tentu saja hasil yang akan diperoleh jauh lebih besar, jauh lebih maksimal. Energi yang dihasilkan dengan meditasi zikir nafas, mengikuti ritme nafas secara alami tanpa ada unsur rekayasa, energi atau dayanya kalau dirasakan, getarannya, vibrasi gelombang elektromagnetiknya sangat halus, sangat lembut, sangat sejuk. Tetapi dengan kelembutannya itu ternyata dapat menjawab segala permasalahan kehidupan yang sedang kita alami. Sedangkan kalau menggunakan tahan nafas, energi yang dihasilkan terlihat lebih utuh, lebih besar, lebih seperti padat. Sama-sama energi yang dihasilkan, energi yang dapat dihasilkan dengan melakukan meditasi tahan nafas atau dengan meditasi mengikuti ritme nafas alami. Perbedaannya, energi tahan nafas lebih, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru lainnya. Energi tahan nafas lebih panas, lebih kaku, sedangkan energi dari meditasi alami, meditasi zikir nafas alami terlihat lebih halus, tetapi hasilnya lebih dahsyat. Apakah kita menyalahkan? Apakah kita menganggap kurang tepat untuk meditasi tahan nafas? Jawabnya tidak. Tidak ada yang salah mengenai metode ini. Semuanya benar. Tergantung kondisi keadaan apa yang sedang terjadi, sedang kita alami. Kita ambil contoh, ketika kita hidup pada saat ini, kita secara otomatis menggunakan ritme nafas alami tanpa ada unsur rekayasa. Betul kan? Tapi ketika kita mengalami kondisi atau keadaan seperti sedang mengangkat
beban berat, meja yang berat. Secara otomatis kita akan melakukan tahan nafas untuk mengangkat beban meja yang berat tersebut. Sampai sejauh ini Sobat Channel Mahacinta sudah terbuka mengenai nafas halus, nafas biasa maksud saya, dengan nafas yang ditahan. Ternyata kedua kondisi, kedua cara ini tidak ada yang salah, tetapi secara otomatis Allah sudah mengatur bahwa pada suatu kondisi keadaan tertentu kita menggunakan metode ini, bisa tahan nafas ataupun bisa nafas alami. Yang terpenting adalah tidak perlu kita membandingkan mana hasil yang diperoleh akan lebih dasar, lebih ampuh, lebih kuat. Tetapi kita menyadari bahwa Allah sudah memberikan suatu cara, suatu metode untuk bernafas. Allah sudah memberikan cara penjabaran mengenai ilmu bernafas, baik melakukan tahan nafas maupun melakukan nafas alami tanpa ada rekayasa mengatur menahan nafas. Semua sudah terdapat pada fitur diri kita sejak kita lahir. Kita hanya bisa menyaksikan, merasakan, dan menyadari bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sadar dan menyadari bahwa ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja Allah akan memberikan tambah nikmat yang lebih besar daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan selama ini. Dan hal ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua hamba-hambanya yang telah mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada para hamba. Nikmat-nikmat yang ditambahkan ini mungkin salah satunya adalah seperti terbukanya mata batin, terbukanya cakra-cakra di tubuh, terbentuknya aura-aura tubuh, atau mungkin bertemu dengan sedulur papat lima pancer. Hal ini merupakan bonus, hadiah, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicari oleh para spiritualis di seluruh dunia sejak zaman dahulu sampai saat ini. Daya-daya ini sangat bermanfaat untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi di alam kita, di alam masing-masing orang yang merupakan bagian dari alam semesta ini. Sobat Channel Mahacinta, coba tidak perlu bingung, tidak perlu membanding-bandingkan metode mana yang lebih bagus, lebih ampuh. Semuanya benar. Kita sadari, kita saksikan, dan kita yakini saja metode mana yang paling mudah, metode mana yang paling gampang untuk dilakukan, untuk dijalani.
karena Allah lebih senang terhadap segala bentuk kemudahan. Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi ruwet. Allah sudah membuat jalan-jalan, tinggal jalan-jalan tersebut mana yang cocok, mana yang kita anggap, mana yang kita sadari, dan mana yang kita yakini bahwa jalan tersebut adalah mudah. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita fokuskan adalah jalan ini bertujuan untuk kemana? Untuk ke Sang Maha Pencipta atau hanya untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti terbukanya mata batin, atau bertemunya dengan sedulur papat, atau untuk pengobatan pageran, penglarisan, mahabbah, digdoyo, kawibawan, atau sebagainya. Tinggal kita memilih tujuan kita terhadap jalan yang kita pilih tersebut. Sobat channel Mahacinta yang dirahmati Allah, semoga kita semua tetap menjadi hamba yang berkesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesadaran ini bisa berkembang, menyebar di seluruh bumi. Semoga kesadaran ini berkembang secara universal agar kehidupan kita semakin berkah, semakin mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sobat channel Mahacinta mengenai ilmu bernafas, memilih menahan nafas atau memilih untuk mengikuti ritme nafas alami. Gunakan secara bijak dan arif sesuai kebutuhan, sesuai kondisi, sesuai keadaan yang terjadi pada saat ini. Karena hakikatnya hidup adalah pada saat ini. Kalau hidup yang masa lalu adalah sejarah. Demikian Sobat channel Mahacinta yang dirahmati Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.